Om Swastiastu, perkenalkan saya Ibtu Agus Sumiarte, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 di Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini saya siap melakukan uji kinerja. Berikut kartu peserta saya. Ini tanda pengenal saya sebagai mahasiswa uji kinerja. Bapak Ibu penguji, saya harap bisa memberikan penilaian yang terbaik kepada saya agar saya bisa mengikuti proses perkuliahan PPG Dajab tahap 1 di Universitas Pendidikan Ganesha. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Salam olahraga. Jaya. Pelajaran PJOK hari ini ya. Silakan satu orang yang bertugas untuk memimpin. Ada alasan. Maturang pangajian lima. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak silakan duduk kembali. Nanti izinkan Bapak mempersiapkan peralatan yang akan Bapak gunakan pada hari ini. Nah, anak-anak, minggu sebelumnya sudah sampaikan pertemuan kita minggu ini membahas materi tentang masih ingat kebugaran jasmani. Ya. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan slide PowerPoint, tapi sebelum itu Bapak lihat kenapa sakit ya? Tidak enak badan. Sebabnya mungkin kenapa? Hujan-hujanan. Nah, anak-anak, ini teman kita kelihatan loyo, lesu, karena kemarin dia hujan-hujanan pulang sekolah, ya. Jadi Bapak harap di cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, paginya hujan, kemudian panasnya sangat panas sekali, kita harus menjaga kesehatan. Nah, samping itu kebugaran jasmani ini sangat penting untuk kalian untuk menjaga daya tahan tubuh, ya. Jadi ketika kalian juga kalian tidak akan merasakan suatu keletihan yang berlebih. Ya, itu yang saya sampaikan. Olahraga di rumah yang teratur seminggu 2 kali atau 3 kali itu bagus. Jadi olahraga yang ringan-ringan, jogging, bersepeda, bersepeda ya. Ada yang bisa bersepeda pulang sekolah atau sore-sore ya. Itu bisa meningkatkan kebugaran jasmani kalian. Dan nanti kalau tidak bisa mengikuti praktek, silakan untuk duduk di pinggir lapangan. Nanti kalau kondisinya sudah baik, bisa ikuti praktek ya. Nah, kemudian sudah nyala perangkat yang Bapak siapkan. Sebelum Bapak lanjut ke perangkat hari ini, nah sebelum lanjut ke materi kebugaran jasmani, Bapak akan absensi kalian terlebih dahulu. Mungkin ada yang sakit lagi? Tidak? Ya, syukur. Kita selalu berdoa untuk bisa menjaga keselamatan diri supaya bisa mengikuti setiap aktivitas. Karena kesehatan itu penting untuk kita. Kalau sudah sehat, apapun kita bisa lakukan. Sebelum lanjut, Bapak akan absensi karena Bapak lihat ada rekan kalian yang tidak masuk hari ini ya. Adi Putra Yogantara, ya, yang hadir bisa menyampaikan hadir ya. Ardi Yase Kadek, Ari Sulandewi, Aryawan Komang, Arini Saginta Putri, Ayu Aprilianti, ini jadi Bima Saktiana Agung,
Dana Iwayan, Dila Amelia Kadek, Edi Ria Saputra, Eka Setiari Dewayu, Krisna Yanti, Listiana Dewi, Mulyani Sari, Okta Purnamawati, Praditya Arta, Satya Narayana, Tina Ariati, Wiradana, Wisnu Kencana, Yuda Trikayana, Mulyarta Kadek. Dan anak, ada 3 teman kalian yang sudah masuk hari ini. Mungkin kita sudah konfirmasi ke wali kelasnya ya terkait dengan izinnya hari ini. Ya, jadi 3 orang izin hari ini tidak masalah. Kedepannya supaya dia bisa hadir dalam kegiatan ini. Nah, absensi sudah anak. Sekarang Bapak akan menampilkan atau menyampaikan apa yang akan kita bahas pada kegiatan hari ini. Nah, sebelum itu Bapak akan ajak kalian untuk melakukan teknik stop. Kita akan mulai dengan melakukan teknik stop. Ya, kita hentikan sejenak aktivitas supaya kalian berkesadaran penuh kondisi kalian sekarang berada di kelas dan siap untuk mengikuti materi. Kita coba. Kalian bisa ikuti tutorial dari video yang Bapak sudah siapkan. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Kita hentikan sejenak aktivitas menunggu dulu di atas. Dari posisi yang nyaman. Ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Kita Anda. duduk, sama-sama duduk. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Tetap relax ya. Letakkan kedua bahu kiri dan kanan. Bahu relax. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Kaki bertumpu pada lantai. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Tarik nafas, ya. Rasakan udara yang Sadari masuk. napas keluar. Rasa Ya, demikian tadi anak-anak video yang Bapak siapkan untuk kalian terkait dengan teknik stop ya. Gimana anak-anak? Ada yang mau menyampaikan perasaannya? Gimana rasanya? Senang? Tenang? Tenang gila ya. Nah, Bapak mengusahakan mengajak kalian untuk fokus sekarang berada di kelas ini untuk bisa ikut belajar menyimak materi yang akan Bapak sajikan berikut ini. Nah, anak-anak, ada anak yang masih ngantuk? Ada? Tidak ya? Coba Bapak akan ajak kalian untuk melakukan tepuk semangat. Tahu ya? Tepuk semangat. 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 Ya, kita ulangi lagi sekali. Lebih semangat lagi. Tepuk semangat. 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 Ya, terima kasih anak-anak sudah melakukan tepuk semangat. Bapak rasa kalian sudah semangat untuk mengikuti proses belajar mengajar. Nah, ini sekarang ada satu pertanyaan pemantik untuk kalian. Apa yang menyebabkan anak saat proses pembelajaran sering mengantuk? Siapa saja boleh sampaikan pendapat. Yo, siapa? Apa sih yang menyebabkan anak-anak itu ketika proses pembelajaran sering mengantuk? Aduh, siapa aja? Aduh, mengantuk. Tidak fokus mengikuti pembelajaran. Kira-kira apa? Ya, silakan nanti. Karena sering nggak ada
karena sering begadang. Silakan yang lain mungkin punya jawaban. Ya, silakan Ari Sulandewi. Penjelasan dari guru yang sulit dimengerti. Ada lagi? Ya, silakan Nak. Karena pelajarannya dibolak-balik. Terus, Dewayu silakan. Kelelahan yang dihadapi berlebihan. Kasih tepuk tangan teman-teman yang berkata. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah menjawab. Betul sekali tadi yang kalian sampaikan, faktor-faktornya sudah disampaikan oleh rekan-rekan kalian. Dan yang keempat tadi, silakan diulangi lagi sekali. Kelelahan yang dihadapi berlebihan. Kelelahan yang dihadapi berlebihan. Mungkin aktivitas yang kalian lakukan satu hari sebelumnya atau kemarinnya itu melelahkan buat kalian sehingga hari ini atau pada waktu kalian di proses pembelajaran kalian merasa mengantuk. Ya, itu salah satu. Terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yakni kebugaran jasmani. Juga pembelajaran kita hari ini dapat memahami konsep dan menjelaskan berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan serta pengukuran hasilnya dengan baik dan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian nanti mampu mempraktekkan berbagai bentuk aktivitas kebugaran jasmani, ada lari melewati kur secara zigzag dan lari sakeran atau lari bolak-balik untuk meningkatkan kemampuan kelincahan dengan baik dan benar. Nah, kelincahan ini terkait dengan komponen biomotoriknya anak-anak. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Coba anak-anak ingat lagi. Pernah atau tidak kalian mengerjakan sesuatu tanpa merasa lelah? Pernah atau tidak kalian mengerjakan sesuatu tanpa merasa lelah? Pernah? Ada yang pernah gitu? Bapak pernah? Ada yang pernah nggak? Artinya ketika melakukan aktivitas kok bapak tidak capek? Contoh nih, paginya bapak dari Gianyar ke Jungkung, kemudian mengajar, setelah mengajar ikut kegiatan senam. Nah, habis selesai di sekolah lanjut lagi aktivitas siang hari olahraga atau sore harinya olahraga bersama teman-teman. Malamnya masih ada kegiatan di masyarakat, tapi bapak tidak mengalami kelelahan. Itu termasuk terkait dengan kebugaran jasmani. Bapak tidak merasakan lelah, tidak merasakan letih, dan bisa melakukan aktivitas. Nah, itu jadi kalau kalian mungkin tidak pernah merasakan hal seperti itu karena aktivitas atau olahraga, kegiatan aktivitas yang dilakukan kurang maksimal. Jadi di samping kita melakukan aktivitas sehari-hari, luangkan waktu untuk berolahraga. Itu penting. Nah, kemudian kebugaran jasmani atau physical fitness ini merupakan salah satu aspek fisik dari kesegaran menyeluruh atau total fitness. Kemudian yang kedua, kebugaran jasmani memberikan kesempatan atau kesanggupan kepada seorang untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari. Seperti bekerja, kalian sekolah, belajar, itu kegiatan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan. Kemudian dapat menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. Contoh, kalian sekarang udah sekolah, sorenya ada kegiatan ekstrakurikuler, malamnya ada, yuk kita jalan-jalan ke hutan Gunung. Nah, itu masih bisa karena melakukan aktivitas yang mendadak seperti itu. Atau disuruh orang tuanya bawa barang kemana, pasar, itu masih bisa. Itulah yang disebut dengan kebugaran jasmani yang baik. Nah, ada beberapa komponen penyusun dari kebugaran jasmani yang perlu diketahui anak-anak. Kemudian dengan memenuhi kebugaran jasmani tersebut, kalian bisa memenuhi kekuatan atau strength, daya tahan, endurance, kecepatan atau speed, kemudian kelentukan, flexibility. Kelima ada kecepatan, akurasi. Yang keenam, reaksi atau reaction. Yang ketujuh ada keseimbangan atau balance. Yang kedelapan ada daya ledak atau power. Yang ke-9 ada kelincahan atau agility, dan yang ke-10 ada koordinasi. Ke-10 ini merupakan komponen biomotorik yang bisa dilatih. Nah, hari ini kita akan latih yang mana nih? Nomor berapa? Nomor 9. Terkait dengan kelincahan. Siap ya? Ya. Bapak akan bagi contoh
kira-kira aktivitas yang kita lakukan ini adalah berbasis masalah. Sebentar aplikasi video, kalian menyimak bersama kelompoknya. Ya, siapa nih yang mau membentuk kelompoknya? Kalian atau Bapak? Bapak ya? Oke, Bapak akan membentuk 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok nanti ada 4 atau 5 anggota dari kelas kalian. Nanti kelompok 1 di sini ya. Kelompok 1 silakan, kelompok 2 di meja yang ini, kelompok 3 di meja karyawan, kelompok 4 di mejanya Dila. Saya Bapak akan menggunakan nomor 1, 2, 3, 4. Silakan ya. Nanti dilanjut, nanti kalian menghitung. Silakan dari Tina dulu. 1, 2, 3. ya, berarti terakhir di Listiana itu kelompok 3. Sekarang silakan yang merasa tadi menyebutkan 1 berkumpul di sini, buat kelompok di sini. Yang merasa menyebutkan 2 silakan di sini, 3 di sana, 4 di Bila. Yuk, silakan pindah di tempat duduknya. Di bawah alat tulis, tasnya di bawah, kelompoknya masing-masing. Silakan. Silakan sekarang pandangannya ke video. Nanti kalian menyimak apa yang ditampilkan di sini. Ada 2 bentuk latihan anak. Lari samperan dan lari zigzag. Ya, kalian perhatikan. Diamati apa aktivitas yang dilakukan, kemudian kesulitan apa, kelemahannya apa, kekuatannya apa, ya simak baik-baik. Nanti kalian saling berargumen, menyampaikan pendapat dari masing-masing kelompok. Silakan nanti berdiskusi sama kelompoknya. Oh, saya tadi melihat ini, ya. Itu bimbingan di awal untuk pemilihan. Silakan sekarang videonya di sini. Ya, dia melakukan lari zigzag atau lari berkelok-kelok. Nah, ini digunakan foto sebagai rintangannya. Kalian bisa deskripsikan nanti gerakannya. Apa dia melempari botol atau tidak, itu bisa masing-masing kelompok menyampaikan. Nanti kita akan lakukan ini gimana? Untuk menganalisis gerakannya ya. Nanti kita gunakan jarak 8 meter dengan 5 kali balikan. Jaraknya 8, nanti kalian bolak balik sebanyak 5 kali. Nah, nanti kedua kaki melewati garis anak-anak. Bapak akan tuliskan nanti sedikit. Kedua kaki melewati garis. Nah, terkait dengan video tadi, ya, sekarang Bapak sampaikan sedikit dulu. Nah, nanti kita akan melakukan di lapangan. Kalian berdiri di sini, ya, menuju ke arah berlawanan. Contoh, jadi Bapak anggap Adi dan Edi, ya, ini lari bolak-baliknya. Nanti akan ada kun di sini anak. Ini kunnya di sini, ya. Ini ada kun sebagai pembatas ya jarak. Jaraknya 8 meter. Kalian lakukan lari sebanyak 5 kali. Bapak berikan kesempatan kalian menganalisis atau melihat gerakan tadi di catat ya. Apa kelebihan, apa kekurangan dari bentuk-bentuk latihan tadi. Silakan kalian menganalisis bersama kelompoknya. Nah, ini juga nanti Bapak akan berikan kalian lebar kerja. Sekarang tugas kalian bertukar informasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi berkaitan dengan
dari video yang kalian amati ditulis ya bagaimana rangkaian-rangkaiannya. Silakan itu lembar kerja, diisi nama, kelas, nomor absen ya. Ya, kelas nomor absen. Ya, silakan Bapak berikan waktu kalian 5 menit untuk menyelesaikan lembar kerja yang Bapak berikan. Silakan ditulis saja di sana apa kekurangan dan kelemahan dari masing-masing latihan tadi. Mungkin dari segi tenaga yang ditemukan atau kesusahan, kesulitan apa yang kalian rasa ada di video tadi. Ya, nanti masing-masing kelompok satu pendapat boleh perwakilan ya. Ya, bila kenapa bila? Boleh nanti yang memerlukan bimbingan silakan angkat tangan kelompoknya ya. Ya, jadi nanti Ila menunjukkan apa kekuatan yang atau kelemahan yang Ila temukan bersama kelompok terkait dengan video tadi. Misalnya dalam aspek kalimat elok itu memerlukan konsentrasi, gitu ya. Konsentrasi ya di sini bisa diisi ya, di bagian bawah ini bisa diisi ya. Nah, setelah kegiatan diskusi di kelas ini, kita akan lakukan praktek kegiatannya supaya kalian juga merasakan atau tahu bagaimana cara mengukurnya dan cara melakukan aktivitas tersebut. Ya, nanti saat praktek Bapak juga minta satu orang yang bertugas untuk mencatat waktu ya. Jadi nanti kalian mencatat di kolom yang sudah Bapak siapkan. Itu ada nama, waktu tempuh sasaran dan waktu tempuh dari. Nanti kalian bertugas mencatat satu orang, mungkin Dewayu ya. Siap tuh ya. Nanti mencatat waktu tempuh temannya yang akan. Nanti Dewayu yang mencatat, Bapak mencatat. Ingat ya. Baiklah, kita akan uji kelompok siapa yang pertama menyampaikan. Nah, nanti kalau kelompok, contoh kita uji ya, kelompok 1 misalnya pertama, kelompok 2 kedua, itu nanti giliran. Ketika kelompok 1 mendapatkan giliran menyampaikan pendapat, kelompok 2 menanggapi. Ya, nanti kelompok 2 yang menyampaikan pendapat dari hasil analisisnya, kelompok 3 sesuai ujiannya nanti ya, kita uji dulu. Kelompok 2 yang menjadi penyaji pertama yang menyampaikan hasil diskusinya. Nama saya Dimadu Sari dari kelompok 2 nomor 14. Kelebihan dari lari zigzag meningkatkan otot kaki, latih pecahan tubuh. Kelemahan dari lari zigzag tidak dapat berlari secara maksimal dan membakar lemak. Kelebihan dari lari bolak-balik melatih daya tahan tubuh dan kekuatan otot kaki, tungkai dan bingkai. Kelemahan dari bolak-balik bakal sangat lemah. Ya, kita bisa situ benar ya. Ya, sudah baik ya. Sekarang kita nah, tadi sudah kalian berdiskusi. Sekarang kita akan lakukan aksi ya. Ya, Bapak ajak kalian ke lapangan. Kita pertama lakukan berbaris sama ya, berbaris, kemudian menyiapkan kondisi fisik kalian supaya siap untuk melakukan aktivitas ya, baik itu pemanasan statis dan dinamis, dan dilanjutkan ke bentuk aktivitas lari bolak balik dan lari satu orang.
Nah itu dua kita akan catat. Silakan buku tulis atau alat tulisnya kita lurus sini yang tadi Bapak tugaskan untuk mengambil alat tadi ya. Silakan nanti kita buka. Dan yang pertama kedua dari kelompok 1 silakan. Kelompok 1 siapa? Alat tulisnya biarkan sini ya. Nah nanti terakhir kita juga akan menganalisis kegiatannya. Langsung untuk barisan di lapangan ya, lapangan utara. Ya, lanjut. Kelompok 2, 3 ada. Tentangkan tangan. Yang di kanan diam, kita rentangkan tangan geser ke kiri, coba. Menunjuk satu orang absen 5. Silakan untuk memimpin ke depan. Nanti Bapak bantu untuk membimbing kalian dalam melakukan pemanasan. Siapa terima? Sagita ya. Silakan. Kita silakan menghadap ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, lanjut dudukkan kepala. Kedua tangan di belakang kepala. Untuk ya contohnya di depan. 2, 3, 4. Arah sepatu kiri. Tunduk badannya ya, tungkainya lurus, kedua tungkai lurus kalian. 1, 2, 3, 4. Lihat sepatunya. Setelah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Nah, sekarang kita lanjut dengan lari di tempat. Persiapan nanti abah-abah fluid berhenti ya. Dari depan mulai. 1, 2, 3. Angkat paha. 5, 6, 7. Cukup. Nah, sekarang kita akan gunakan lintasan atau lapangan ini untuk lari bolak-balik ya. Untuk pemanasan dulu, belum mulai ke aktivitasnya. Perhatian seluruhnya, siap, gerak. Untuk larisan. Nah, kita bisa untuk larisan. Setelah sampai di ujung garis, kalian kembali lagi dan baris di paling belakang. Bisa ya? Ya, abah-abah fluid ya. Satu kaki depan. Lari. Sebelum mulai ke praktek, Bapak mau tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat semua. Ini code yang akan Bapak pasang. Kita mulai dari lari bolak-baliknya terlebih dahulu. Nanti akan ada 2 orang yang akan melakukan bersamaan. Siap? Ya, lewati kedua punnya, lewati kakinya. 2, 3, 4. Antara 24, 77. Siapa? Anak-anak silakan sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing. Tangan-tangannya kita lanjut paling bawah pendinginan. Turunkan depan, atas semua teriak ya. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan diskusinya di kelas untuk menganalisis gerakan yang salah tadi. Silakan kembali ke kelas. Kita sudah pakai nih. Sekarang apa temuannya? Mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan, silakan. Bapak mulai dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Apa kira-kira yang saya temuan? Kenapa? Gimana kelompok 2? Siapa yang mau pilih? Dari namanya, sebutkan namanya. Ya, mengalami kelompok 2 mengalami kemudian di kelompok 1. Apa kira-kira temuannya?
Ya, silakan. Ya, merasa terbiasa bergerak menjadi lincah dengan diagram. Kemudian di kelompok 3 apa temuannya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Kelompok Strategi dan Kelompok 3. Alur dari siksa, kelemahannya itu adalah di waktu. Waktunya. Yang menjadi terlambat karena kita perlu konsentrasi yang lebih. Jadi dari hasil pencatatan tadi itu yang lihat ya, lari siksa dilakukan lebih lama menggunakan waktu. Terus di kelompok 4 kalian temukan tadi siapa yang mewakili kelompok 4 menyampaikan? Ya silakan sebutkan namanya. Saya dari Destra. Setelah melakukan gerakan zigzag, saya merasakan otot-otot paha yang tarik dan otot-otot lainnya. Ya, jadi ada rasa tarikan di bagian otot bukanya ya, otot pahanya. Nah, itulah kalian melakukan aktivitas. Dan jangan lupa sebelum melakukan aktivitas ingat lakukan pemanasan. Kalau sudah pemanasannya baik, nanti tidak akan merasa sakit. Nah, ini kita sudah lakukan kolaborasi pemanasan dan pengukuran sudah. Pendinginan sudah kita lakukan. Nah, anak jadi temuan ada yang mau menyampaikan tanggapan menanggapi kelompok lain? Nantinya ada perbedaan lagi? Tidak ada. Sekarang kan sudah dibandingkan nih, di kelompok 2 ada mengalami kelelahan. Di sana ada yang merasa otot-ototnya tertarik. Ada nggak yang merasakan itu? Sama semua? Nah, kalau sama semua, oke. Berarti kalian sudah menemukan apa yang menjadi temuan di kegiatan kita hari ini. Nah, jadi pendapat kita samakan sekarang. Jadi dalam melakukan aktivitas tersebut memerlukan konsentrasi, kemudian waktu dalam menempuh lari zigzag lebih lama. Terus otot-otot tungkai dominan yang bekerja. Kemudian apa tadi dari sini tadi apa ya? Sudah terbiasa jadinya untuk melakukan aktivitas hari bulan balik. Nah, setelah ini Bapak akan mengajak kalian untuk merefleksi. Nah, Bapak juga akan kirimkan Google Form ke apa namanya WA kalian untuk nanti kalian mengerjakan di rumah. Ya, silakan nanti ada Google Form yang akan kalian isi, itu berupa lembar kerja juga untuk perorangan. Silakan itu bisa di rumah dikerjakan. Nanti kalau ada yang membutuhkan bimbingan Bapak, silakan Bapak bisa membalas respon melalui WA kalian ya. Bapak bisa balas di WA, sampaikan apa kendalanya. Nah, setelah ini Bapak akan ajak kalian untuk berefleksi. Nah, ini bisa kalian baca di depan. Kita bagi ya, ada 5 pertanyaan. Silakan perwakilan dari masing-masing kelompok memilih salah satu. Ya, memilih salah satu. Jadi yang duluan atau kelompok pertama yang mau menjawab, silakan angkat tangan. Nah, bukan dari kelompok. Ya, bukan namanya. Sama. Apakah kegiatan belajar berjalan dengan baik bisa? Kegiatan belajarnya berjalan dengan baik. Oke, lanjut. Yang B tadi yang mau jawab dari kelompok. Ya, bukan kelompoknya dari nama orang. Saya akan menjawab pertanyaan yang kita apa saja yang dialami atau masalah aktivitas pembelajaran kualifikasi anak sekitar kebugaran dan lari jogging cara menjaga lari misalnya adalah pada lari lagi konsentrasi karena kita perlu konsentrasi yang lebih pada lari kita dan sekali lari adalah karena tak punya bayan. Ya, tadi sudah sampaikan dari siksa lebih. Ya, kita gunakan kegiatan refleksi ini sudah kalian sampaikan semua.
Bapak ucapkan terima kasih sekali. Dan sekarang Bapak meminta satu orang perwakilan peserta didik untuk merangkum. Kita simpulkan apa yang sudah dipelajari dari awal, bagaimana perasaan kalian terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini. Siapa dari kelompok mana? Kelompok pokoknya Seladewi, silakan. Hari ini sudah berjalan dengan baik. Apa yang saya rasakan itu perlahan dan juga senang. Dan salah yang saya suka adalah kesalahan saat berbalik atau Berbalik saya. Lagi ada? kesalahan juga Ada lagi Tuhan? Waktu paksa. Konsentrasi juga harus ditingkatkan di saat kita kan. Ya kita berikan apresiasi teman. Silakan kembali ke sekolah. Nah, anak-anak, baik sekali tadi yang sudah disampaikan oleh perwakilan kelas kalian dan Ibu Dewi menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, untuk minggu depan ya kita lanjutkan materi yang berikutnya, yakni permainan bola basket. Jadi bisa dipersiapkan dari sekarang, kalian bisa membaca atau mengillustrasikan di rumah materi terkait dengan bola basket. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Tadi kita awali dengan doa, sekarang kita juga tutup dengan doa. Tapi sebelum itu, nanti adik kalau peralatannya silakan kembalikan ke gudang. Kemudian bangku-bangkunya dirapikan, Bapak berikan kalian waktu istirahat untuk mengganti pakaian. Ya, sekarang di kelompok masing-masing kita mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan parabel. Doa satu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Aturan para Santi. Om Santi Santi Santi.